Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wa waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis sistem informasi Pak Doni Maulana, Eskom MMSI, dan juga mungkin teman-teman yang melihat video ini ya. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas ulangan ujian akhir semester, yaitu analisis informasi penjahatan meteran listrik dan air PDAM. Tapi untuk saat ini saya akan mengambil pada penjahatan meteran listrik saya dengan perancangan alat proses dan struktur data menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Untuk agenda presentasi ini dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua ada analisis sistem yang berjalan. Yang ketiga ada desain menggunakan UML. Dan yang terakhir implementasi dalam bentuk prototype. Selanjutnya mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu planning. Pada tahap planning, kita mulai dari latar belakang masalah. Saat ini, proses pencatatan meteran listrik di instansi masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan input data, kehilangan data, dan sulitnya pembuatan laporan tagihan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dirancang menggunakan OML agar proses sistem dapat digambarkan secara visual dan lebih mudah dipahami. Dari latar belakang tersebut, muncul 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pencatatan yang berjalan saat ini. Yang kedua, bagaimana merancang sistem menggunakan OML. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu pengolahan data pelanggan dan tagihan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat proyek. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan proyek ini ada 3, yaitu menganalisis sistem pencatatan yang berjalan, merancang sistem informasi menggunakan OML, dan menggunakan sistem yang mempermudah pencatatan serta pelaporan tagihan. Untuk manfaat yang dirasakan oleh 3 pihak, yaitu petugas. Untuk petugas akan lebih mudah mencatat meter dengan resiko kesalahan input yang lebih kecil. Perusahaan dapat mempercepat pengolahan data dan pembuatan laporan. Sedangkan untuk pelanggan akan mendapat tagihan yang lebih akurat dan informasi tagihan yang lebih transparan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis sistem yang berjalan saat ini. Sistem yang berjalan saat ini masih manual dengan 5 tahap, yaitu petugas datang ke rumah pelanggan, mencatat angka meter di kertas,
menyerahkan data ke admin, lalu admin menginput data ke komputer, kemudian sistem menghitung tagihan. Proses ini sepenuhnya bergantung pada dokumen kertas dan interaksi manual, sehingga rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan data pelanggan. Nah, dari analisis tersebut ditemukan beberapa kelemahan sistem lama, yaitu rentan kesalahan pencatatan, data mudah hilang, proses berjalan lama, dan sulit mencari data pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah pertama ada sistem berbagi aplikasi, di mana petugas dapat langsung menginput data meter melalui aplikasi, data otomatis tersimpan ke database, tagihan dihitung otomatis, dan laporan dapat dibuat dengan cepat. Selanjutnya masuk ke tahap desain menggunakan UML. Diagram pertama adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Terdapat 3 faktor, admin, tugas, dan pelanggan. Admin mengelola seluruh data sistem, mulai dari data pelanggan hingga laporan. Tugas bertugas melakukan pencatatan meter listrik dan air. Pelanggan dapat melihat informasi tagihan mereka. Use case yang tersedia meliputi login, kelola data pelanggan, dan input meteran listrik. Hitung tagihan, cetak laporan, dan melihat tagihan juga. Diagram berikutnya adalah activity diagram dan sequence diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengguna. Petugas login terlebih dahulu, kemudian memasukkan angka meteran, dan sistem akan menyimpan data secara otomatis. Sementara itu, sequence diagram menjelaskan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Sistem melakukan verifikasi login. Setelah valid, tugas dapat menginput data, dan data tersebut disimpan ke database. Di diagram terakhir dalam tahap desain adalah kelas diagram yang menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas. Terdapat 3 kelas utama. Pelanggan yang menyimpan data pelanggan seperti nama dan alamat. Meteran yang menyimpan data penggunaan listrik dan air, serta tagihan yang menyimpan total pembayaran pelanggan. 3 kelas ini sering berrelasi satu ke banyak. Satu juga karena satu pelanggan dapat memiliki banyak data meteran dan tagihan. Masuk ke tahap terakhir, yaitu implementasi dalam bentuk prototipe. Struktur kelas diagram tadi diterjemahkan ke dalam 3 tabel database. Tabel pelanggan dengan file ID pelanggan, nama, alamat, dan meteran. Dan tabel kedua yaitu tabel meteran dengan file ID meter dan ID pelanggan, tanggal, meter listrik, dan meter
air. Di sini tidak menggunakan air ya, hanya meter dan listrik. Serta tabel tagihan dengan file ID tagihan dan ID pelanggan, total bayar, dan status pembayaran. Berdasarkan desain database dan diagram UML tersebut, dirancang prototipe aplikasi dengan 4 fitur utama. Halaman login untuk verifikasi akun admin dan petugas, fitur kelola data pelanggan untuk admin, from input meteran yang bisa digunakan petugas di lapangan, serta halaman tagihan yang menampilkan hasil penghitungan otomatis kepada pelanggan. Prototipe ini masih tahap awal, namun alur utamanya sudah sesuai dengan rancangan UML sebelumnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang mampu membantu proses pencatatan meteran menjadi lebih cepat dan akurat. Penggunaan UML mempermudah proses perancangan sistem, dan sistem ini dapat membantu pengelolaan data pelanggan, serta tagihan secara terkomputerisasi atau digital. Sebagai saran, pengembangan ke depan, sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile, ditambahkan fitur pembayaran online, dan perlu dilakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan dan data. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Demikian tugas ujian akhir semester dari saya, Irfan Firdaus. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.